Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya yaitu beranggotakan 4 orang. Yang pertama kita kenalkan Deano Nugroho sebagai ketua kelompok. Selanjutnya Sandi Kurniawan sebagai anggota, Petrus Patria sebagai anggota, dan Paulus Patrio sebagai anggota. Di sini kita akan mempresentasikan perancangan konstruksi dan pengujian aplikasi di bidang perbankan, yaitu pada koperasi simpan pinjam menggunakan 2 metode testing dengan strategi pengujian top down dan bottom up, yaitu yang pertama white box testing versus black box testing. Next, yang pertama kita ada pada bagian penjelasan koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum pada koperasi. Landasan kegiatannya berprinsip koperasi itu sebagai gerakan ekonomi pada rakyat yang berasas kekeluargaan. Pada dasarnya tujuan utama koperasi itu dibentuk untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan didirikan koperasi itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang keoperasian. Pada bab 2 pasal 3 menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umum, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya. Selanjutnya adalah konsep koperasi di negara berkembang. Koperasi berdominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaannya dan perkembangannya. Campur tangan ini dimaksudkan karena masyarakat kemampuan SDM-nya itu terbatas ya, dan inisiatif membentuk dan didirikannya koperasi berinisiatif sendiri didirikan. Maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang, sehingga perkembangan koperasi di negara Indonesia itu menggunakan top down approach awal pembangunannya. Sepanjang polanya itu disesuaikan dengan pengembangan pembangunan di negara tersebut. Penerapan pola ini harus diubah secara menjadi bottom up approach. Hal ini dimaksudkan agar ada rasa memiliki terhadap koperasi itu pada anggotanya itu semakin tumbuh, sehingga anggotanya itu semakin sukarela dalam berpartisipasi secara aktifnya dalam koperasi tersebut. Selanjutnya metode black box akan diterangkan oleh Satria. Satria, silakan. Ya, untuk metode black box saya akan jelaskan di sini ya. Black box testing juga dikenal sebagai behavioral testing. Metode ini merupakan pengujian terhadap fungsionalitas atau kegunaan sebuah aplikasi. Black box testing cukup meninjau input dan output sistem software tersebut tanpa pengetahuan tentang internal programnya. Pengujian pada sistem menggunakan metode black box tujuannya untuk mengetahui bahwa bagian-bagian dalam sistem aplikasi telah benar menampilkan pesan-pesan kesalahan jika terjadi kesalahan dalam penginputan data. Black box testing atau yang sering dikenal dengan sebutan pengujian fungsional merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internasional kode atau program. Selanjutnya. Nah, untuk white box testing merupakan salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat ada yang salah atau tidak. Pengujian kotak putih adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji struktur internal atau cara kerja aplikasi yang bertentangan dengan fungsinya. Dalam pengujian kotak putih, perspektif internal sistem serta keterampilan pemrograman digunakan untuk merancang kasus pengujian. Selanjutnya. Nah, untuk strategi top down and bottom up,
manajemen top down adalah pendekatan yang umum diterapkan dan arahannya ditetapkan oleh kepemimpinan dan disampaikan kepada tim dalam suatu organisasi. Sementara manajemen bottom up adalah sebaiknya arahannya sebagian besar disuarakan dan ditetapkan oleh para karyawan dan disalurkan ke manajemen tingkat atas. Top down dan top up, aksesan informasi dan pemesanan pengetahuan digunakan dalam berbagai bidang termasuk perangkat lunak, teori humanistik dan ilmiah, dan manajemen dan organisasi. Dalam praktiknya, mereka dapat dilihat sebagai gaya berpikir mengejar atau kepemimpinan. Selanjutnya, selanjutnya akan disampaikan oleh Dean. Ya, ini tampilan halaman berandanya ya. Jadi di sini jelaskan seperti manajemen jabatannya. Itu saya nyoba aja sih, itu kayak ID-nya, jabatannya apa, seperti itu. Terus aksi reaksinya seperti apa. Nah, terus apa namanya tuh di sebelah kanannya juga sama sih. Itu data pemohon jika misalkan ada yang mau simpan pinjam, ada yang mau transaksi bisa di-input lewat database seperti itu. Next. Nah, ini hasil pengujian white box testing. Pada sistem ini dilakukan pengujian white box testing yaitu halaman simpan pinjam pada koperasi. Jadi pengujian pada transaksi simpanan itu ada tahapan-tahapannya sebagai pemetaan source code halaman simpan pinjam. Next. Nah, kurang lebih seperti ini tabel pet halaman simpannya. Jadi if itu jika mendapatkan kode, maksudnya ID si pelanggan. Nah, itu kan si SQL atau database itu kan nyari nama nasabahnya siapa, jenis simpanannya apa, terus dia aktif atau non aktif misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini sudah ada kode-kode sendiri yang tersimpan dalam database. Nah, terus yang selanjutnya adalah apa? Jika itu berhasil, maka akan akan ditampilkan sebagai data yang jadi, misalkan kayak tadi kan itu kan if get kode, misalnya kita nulis kodenya, kode si pelanggan A01 misalnya seperti itu. Nah, si database udah langsung mencari gitu. Misalkan namanya saya gitu ya, udah langsung nulis aja gitu. Kodenya berapa, langsung nanti ada tertera di situ nama, alamat, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang benar-benar terrecord dalam database seperti itu. Next. Untuk yang slide berikutnya bisa dijelaskan oleh Trio. Silakan Trio. Oke, di sini kita membuat flow graph ya. Berikut ini adalah bentuk flow graph hasil dari yang kita pemetaan source, kode halaman, checkout. Oke. Bisa lihat dari gambar sendiri, di situ ada tahap yang pertama dari 1, 2, kemudian 4, 5, dan kemudian dari 3 ke 1, 2, 4, dan 5. Di situ tulisan A, kemudian langsung ke B dari 3, kemudian C 24, kemudian yang D dari 3 ke 5, dan kemudian yang terakhir di E 4 dan ke 5. Untuk selanjutnya, cyclomatic complexity. Itu pada flow graph di dalam gambar 6 terdapat sejumlah nodes, edge, dan predicate nodes yang digunakan untuk menghitung cyclomatic complexity berikut. Jadi VG sama dengan E dikurangi N besar, ditambah 2V dalam kurung G sama dengan 5 kurangi 5 plus 2, jadi sama dengan 2. Untuk yang V dalam kurung G sama dengan P ditambah 1, V dalam kurung G itu sama dengan
1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi keterangannya itu untuk age sendiri jumlah age pada flow graph, dan untuk N besar itu jumlah nodes pada flow graph. Kemudian untuk P jumlah predicates pada flow graph. Selanjutnya itu independent path. Jadi setelah melakukan perhitungan dengan cyclomatic composite tersebut, kemudian akan didapatkan hasil 2 path dari path simpanan sebagai berikut. Jadi untuk yang path yang pertama itu terdapat 1, 2, 3, dan kemudian 5. Untuk yang path 2 itu terdiri dari 1, 3, dan kemudian langsung ke 5. Untuk graph matrix akan menguji path yang akan dihasilkan oleh independent path yang akan disajikan dalam tabel berikut. Jadi bisa dilihat sendiri dalam tabel tersebut ada beberapa node dan keterangan dari rumus yang tadi kita masukkan dari path tersebut. Untuk selanjutnya, selesai dalam kita membahas perbankan dalam bidang koperasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandi. Mungkin sekian Pak dari kelompok kita. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya dari kelompok kita. Harap dimaklumi oleh Bapak dan semoga Bapak sehat selalu di tengah pandemi ini. Mungkin ada buat teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bapak. Iya Pak, mohon maaf asal kekurangan dari materi dari kami mungkin kurang memuaskan Bapak karena atas kurangnya waktu ya dan wawasan dari kita, karena harap maklum juga sih namanya orang kita sambil kerja, jadi masih kurang lah untuk pemahaman ya, terus terang ya, pemahaman dalam mata kuliah ini. Jadi harap maklum jika ada yang sedikit agak kurang gitu menurut Bapak, mohon dimaklumi. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan, dan terima kasih Pak atas selama 1 tahun ini. Yang lain? Jika tidak ada, maka kita tutup dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Hari yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat ini. Semoga beliau bisa dilimpahkan rezekinya dan bisa diberkahi setiap langkahnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.